Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Ghafur SPSI, Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 2 Prabu Muli, peserta pelatihan Fasilitator Daerah Bimbingan Konseling BK3 Sumatera Selatan. Hari ini akan melaksanakan implementasi jurus BK Hebat tentang resiliensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini Bapak kembali bisa bertemu dengan kelas 12 TKJ 1 yang masih semangat, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Hari ini Bapak sebagai guru bimbingan dan konseling akan menyampaikan materi tentang resiliensi. Sudah pernah dengar apa itu resiliensi? Belum? Untuk membahasnya sebelum kita memasuki materi, agar kalian mengenal apa itu resiliensi, Bapak ada sebuah game. Sebelum game, kita bagi kelompok dulu menjadi 4 kelompok saja, cukup ya? Cukup. Silakan berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 3, 4. 1. Oke. Yang nomor 1 silakan kumpul di sini. Bawa kursi yang sini. Sama meja 1 silakan kumpul di sini. Yang 2 di belakang situ, 3 di sini, 4 di sana. Agak cepat. Ya. Diingat nomornya, yang nomor 1 dengan kelompok 1, yang nomor 2 dengan kelompok 2, bawa meja 1 sama kursi lingkar ya. Sini 3. 1, 2, 3, 4 sini. Bawa meja 1, mejanya bawa 1 sini. Kursi kan bisa dari sini ngambilnya, tidak saya bawa dari situ kursinya, Nak. Sudah? Kelompok 3 sini, kelompok 4 situ, kelompok 4. Agak mundur kelompok 4. Kelompok 4 agak mundur biar kebagian ini. Agak mundur dikit kelompok 4. Kelompok 3 langkah sedikitnya, kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5. Hah? Ya kurangnya 1 selisihnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kau kelompok berapa? 3. Situ ngumpul situ 3. Itu kursi, Nak. Itu kursi. Tukar dengan yang ini, tukar yang ini. Ini kan ada yang duduk. Minta tukar sini, tukar. 1, 2. Atas lah, tidak apa-apa lah kelompoknya. Tidak masalah ya. Oke. Ini adalah game yang Bapak namai game jembatan ajaib. Bapak kasih kertas per kelompok 3 kertas. Cukup tak 3 ya? 2 saja dulu, nanti kalau kurang lagi. Nah, ini kertas Bapak yang banyak ternyata di sini. Tolong disampaikan ke yang belakang itu. Kelompok belakang 4. Ya. Ini tahu apa? Wah, pegang dulu. Taruh di meja dulu. Jangan diminum dulu. Nanti kalau sudah selesai boleh diminum. Tolong sampaikan ke belakang. Bapak tidak bisa lewat itu. Sudah? Sudah pegang 3? Tugas kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, tugasnya ya. Bagaimana caranya Bapak peragakan? Nah, hubungkan aqua ini, kasih jarak 1 jengkal lebih. Nah, inilah jarak sekitarnya. Sudah? Buatlah kertas ini menjadi jembatan di antara
kedua gelas ini. Terbalik ya. Pasing lah, yang penting jadi jembatan. Dan taruh gelas yang satunya di atas kertas. Nah, bagaimana caranya kertas tersebut tidak roboh? Buatlah jembatan di atasnya. Silakan dibentuk bagaimanapun bentuknya. Yang penting kertas ini menjadi jembatan yang kuat menopang beban. Silakan berdiskusi, ajak kawannya lain. Diskusi idenya apa? Coba sekali, coba 2 kali. Yang selesai duluan akan dapat hadiah. Tidak boleh ditambah yang lain-lain. Nah, kertas, ayo dilepas bukunya. Bawahnya itu apa? Hah? Selembar. Bawahnya itu apa? Pakai 1 lembar kertas. Jaraknya, lihat jaraknya. Ayo, jangan dibawa. Ini jaraknya harus segini, ikuti jaraknya. Pakai selembar kertas ini saja, jangan ditambah-tambah lagi. Ya, 1 saja sini. Nah, ayo. Silakan. Sudah? Boleh dilipat, silakan dilipat. Nah, kalau dilipat boleh, silakan dilipat. Dibentuk. Silakan dibentuk. Ya, sekarang coba lipat. Kasih, jangan jauh deket-deket. Lihat ini Bapak nih. Jangan ditambahi lagi kertasnya, jangan ditambahi lagi. 1 lembar. 1 lembar kertas, bukan 3 lembar dikasih langsung. Lihat jarak Bapak. Posisinya. Mana di sini? Silakan, makanya dipikirkan dulu. Yang benar. Kalau yang selesai duluan dapat hadiah. Hah? Kurang lebar jaraknya, lihat Bapak tadi jaraknya. Jangan dideket-deket lagi gelasnya ini. Lihat nih. Lihat punya Bapak nah. Nah. Dari ujung ke ujung ini nah. Seperti yang Bapak contohkan ini, jangan dirubah lagi posisinya. Silakan dirubah. Lihat sudut gelasnya. Gelasnya lihat tuh. Ah, sini nah. Jangan dideket-deket lagi gelasnya. Ini Bapak yang jengkalinya sini. Jangan pakai jengkalan semut. Jangan pakai jengkalan semut. Ada jengkalan segini lah, jengkalan. Ya paling enggak inilah paling enggak di atas kertas. Nah, segitu nah. Hah? Namanya jembatan, di bawah juga harus kosong. Waktu terus berjalan. Masih terus mencoba. Kelompok 2. Ayo coba kelompok 2. Ayo difikirkan. Tidak boleh diminum. Cuman boleh dibentuk jembatan. Sebuah kertas silakan bentuk jembatan. Bagaimana modelnya terserah kalian. Yang penting bisa menahan beban. Ayo dikit lagi. Iya, 1 lembar saja. Berhasil? Sudah hampir benar caranya, ayo cepet. Siapa yang duluan? Sudah? Letakkan. 1, 2. Ini agak miring nih gelasnya. Ini Pak. Nyala Pak. Ganti. Bisa? Oh, dekatnya jaraknya kurang jauh itu jaraknya itu. Tapi cara kalian sudah hampir benar itu sebenarnya. Jaraknya 1 jengkal ya. Oke. Berhasil atau tidak? Nyerah? Belum nyerah? Sudah? Berhasil?
Buat lebih kecil lagi, buat lebih kecil lagi. Kalau masih tidak berhasil, agak dekatkan dikit gelasnya, tidak apa-apa ya. Dekat, jangan dekatnya, tapi bukan jembatan loh dekatnya. Agak dekatkan dikit gelasnya. Oke. Sudah, ya. Intinya cara kalian sudah betul, cuman masih kurang rapi ngelipatnya, ya. Sudah? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang tugas kalian, materi kita hari ini tentang resiliensi. Game ini ada hubungannya dengan resiliensi. Kira-kira dari permainan ini kalian dapat menyimpulkan apa? Nanti Bapak tanya satu-satu setiap kelompok ada yang ngomong. Ditulis dulu, diskusilah dengan kelompoknya. Bapak kasih waktu 3 menit. Silakan ditulis, nanti ada yang dari permainan ini kira-kira Bapak ingin mengajarkan apa kepada kalian? Apa yang kalian pelajari dari permainan ini? Materi kita adalah resiliensi. Ini ada hubungannya dengan resi. Yang jawabannya terbaik nanti ada hadiahnya juga. Silakan diskusi, setiap orang ngasih ide kira-kira dari tadi belajar apa tadi itu kira-kira yang dipelajari tadi. Sudah? Waktu berjalan 2 menit lagi. Tukar kursi minta Bapak dekat kursi ini, tukar kursi. Sudah? Nah, ya saya sudah panjang tulisannya. Yang lain tulis saja yang ada dalam pikirannya. Kira-kira apa tadi belajarnya? Tidak harus betul, tidak apa-apa. Yang penting berani berpendapat. Tadi di angket ekstradisi katanya mudah mengutarakan pendapat. Silakan diutarakan pendapatnya. Sudah? Ayo ditulis. Ayo. Esa. Kelompok 2 sudah? Kelompok berapa ini? 1, 2 kan? Bener kan? Oh, 1, 2 di sana. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Tadi kalian tuh ngapain? Sedang ngapain dengan temannya? Ada apa di situ? Apakah cuma diam-diaman saja? Apa yang kalian cari tadi? Langsung berhasil atau tidak? Ya, sekali nyoba berhasil tak tadi? Iya, setelah nyoba gagal, apalagi yang dilakukan? Kan ada di situ tadi. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Belum? Ya sudah. Bapak tunggu sebentar lagi. Selesai? Kelompok 4 selesai? Kalau sudah selesai, kita bacakan satu-satu hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok yang 1. Sudah belum? 1. 2 sudah belum?
yang ngasih ide, yang lain enggak apa-apa. Saling bertukar pendapat. Tidak ada jawaban salah dan benar. Semua jawaban adalah benar kalau dengan Bapak. Sudah? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Ya, kesimpulan kelompok 1. Game tadi kita mempelajari tentang apa kira-kira? Dari permainan ini apa yang bisa dipelajari adalah semua hal yang dibangun dengan fondasi yang kokoh dan tidak rapuh asal memiliki ketekunan dan tekad yang kuat, maka akan dapat bertahan dengan sangat lama dan kuat dan peluang berhasil yang meningkat walaupun ada rintangan apapun hanya dengan modal yang sangat sederhana. Oke. Betul atau tidak? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus analisanya. Coba kelompok 2. Ayo. Ayo. Siapa? Tinggal membacakan, ayo, bacakan. Tidak ada jawaban salah, ayo. Silakan dibaca. Yang keras bacanya. Di sini kami belajar untuk mengatasi suatu masalah atau mencari solusi dari dalam suatu masalah dan jangan pernah menyerah dalam suatu kegagalan. Betul atau tidak itu? Wah, bagus sekali analisanya kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3, ayo, silakan cepat. Berpikir secara keras, bekerja sama tim, tidak mudah menyerah dan mencoba berkali-kali. Oke, Bapak bacakan sekali lagi. Pelan dari suaranya. Menurut kelompok 3, game ini mengajarkan tentang berpikir secara keras. Keras itu maksudnya berpikir kreatif ya. Bekerja sama tim, tidak mudah menyerah dan mencoba berkali-kali. Betul atau tidak ini? Ada berpikir tidak kalian tadi? Ada? Oh betul berarti. Tepuk tangan dulu kelompok 3. Terakhir kelompok 4 yang keras. Dari permainan ini kita tahu bahwa di saat tadi kami disuruh membuat jembatan, kami saling kerjasama, sama memikirkan gimana caranya agar membuat jembatan tidak jatuh. Dan kita tahu bahwa ketika kita membuat jembatan tidak dengan hati-hati, maka di jembatan tersebut tidak akan kuat untuk menopang beban. Ya, betul sekali. Kelompok tangan untuk kelompok 4. Sudah paham apa itu resiliensi? Apa itu resiliensi? Belum? Hah? Belum paham? Jadi begini, Bapak ajak kalian bermain seperti tadi. Ya. Resiliensi itu artinya adalah daya lenting kalau bahasa Indonesia. Apa itu daya lenting? Hah? Kemampuan bangkit kembali setelah mengalami kegagalan, setelah patah hati, setelah kekecewaan. Makanya Bapak tadi cukup pakai satu kertas. Satu kertas ini ibarat diri kalian. Ya, kalian ibarat sebuah kertas. Ya, di hidup kalian jembatan adalah jembatan kehidupan, jembatan di hidup kalian pasti akan selalu ada namanya apa ini? Beban kehidupan. Beban kehidupan bisa bermacam-macam yang membuat kalian akhirnya jatuh. Setelah jatuh, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Mencobalah lagi. Itulah namanya resiliensi, daya lenting. Jadi resiliensi adalah salah satu kunci kesuksesan yang harus kalian miliki. Ini singkatnya. Nanti materinya ada di sini. Kita bahas sama-sama. Bisa dipahami? Jawaban siapa yang paling dekat tadi tentang itu tadi? Kelompok mana yang paling dekat jawabannya? Hah? Nanti kita putuskan di akhir saja. Ntar kita buka PPT-nya. Kelihatan? Nah. Jadi anak-anakku sekalian, kenapa ada orang pintar, sekolah pintar, tapi saat sudah keluar tidak sekolah,
hidupnya tidak menjadi sukses. Ada yang di sekolahnya biasa-biasa saja, justru saat lulus menjadi orang yang sukses baik dalam membina rumah tangga, bermasyarakat, bahkan dalam karir. Ya, jawaban sederhana adalah resiliensi, daya lenting. Orang yang sukses itu salah satu kuncinya punya daya lenting, daya semangat, daya juang, tidak mudah menyerah, mampu mencoba kembali, jangan dikit-dikit patah hati, putus asa. Apa itu resiliensi? Kemampuan bangkit dari kegagalan, beradaptasi dan terus maju. Seperti bermain game. Suka main game enggak? Suka main game? Nah, kalau dalam game, resiliensi adalah skill upgrade, extra life. Tahu extra life? Nyawa tambahan yang bikin permainan tidak mudah game over. Sama main game sama seperti hidup. Ya. Kalau kalian menyerah, putus asa, game over hidup kalian. Yang buat kalian terus bangkit, terus semangat meskipun nanti gagal setelah lulus, mungkin ada yang gagal memasuki universitas impiannya, gagal meniti karir, daftar tentara, daftar polisi, daftar perusahaan ditolak, tapi harus mencoba lagi. Ya, kalau orang sudah menyerah, tantangan sama dengan kalah main game, selesai game over. Sekali daftar ditolak, langsung punya pikiran. Ya, kalian daftar kerja misalnya perusahaan ke polisi, aku kalah apa? Saya tidak punya orang dalam, saya kalah uang, putus asa, tidak mau mencoba kembali. Bapak punya saudara diterima TNI setelah daftar 7 kali tanpa putus asa dia. Nanti kalau setelah lulus, ya itu tadi harus punya resiliensi. Kenapa resiliensi itu penting? Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, kenapa resiliensi penting? Dunia cepat berubah, teknologi dan tren berganti super cepat. Karena super cepat, apa-apa informasi deras, kita overload informasi. Otak kita mudah stres. Anak-anak Gen Z sekarang Bapak perhatikan mudah stres dengan hal-hal yang sekalipun sepele. Ya, tekanan medsos. Ya, medsos ada apa saja sekarang? TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Zaman Bapak tidak tahu itu apa medsos. Karena medsos bertubi-tubi, selalu kalian scroll-scroll, akhirnya ada namanya virus FOMO. Kalau FOMO yang positif, FOMO hidup sehat, FOMO lari pagi, tidak masalah. Terkadang kalian FOMO mengikuti hal-hal yang tidak penting, bahkan hal yang tidak baik. FOMO bikin konten dengan pakaian minim. Ada Pak? Ada. Ya kan? Apakah itu penting? Tidak penting. FOMO pakai jedai. Apa itu jedai? Tahu singkatannya jedai itu apa? Itu tahu, jepit antai badai. Fungsinya apa itu? Ya, apalagi yang cowok-cowok bawa jedai. Apa itu fungsinya? Itulah FOMO. Ikut-ikutan tanpa berpikir realistis. Kita jadi orang itu harusnya berpikir dulu baru bertindak. Ya, itulah kita lahir kepala dulu baru kaki. Bukan kita bertindak dulu baru berpikir. Itulah bedanya orang cerdas dan orang yang bodoh. Kalau orang cerdas itu mikir dulu, setelah dipikir apa konsekuensinya, apa untungnya, baru bertindak. Kalau orang bodoh bertindak dulu. Nah, setelah dapat, berkelahi dulu, pokoknya egoku tersalurkan. Setelah berkelahi, ternyata dilaporkan ke yang berwajib. Akhirnya terkena, bukan pidana biasanya, jalur damai tapi harus membawa tepung tawar. Terjualah kebun orang tua, nangis di ruang BK bareng banget dengan orang tuanya. Pernah terjadi? Pernah. Ya, yang berkelahi, tidak mikirkan, yang penting musuhnya digebukin. Setelah itu kebun orang tuanya terjual, baru nangis. Setelah bertindak baru berpikir. Ya, makanya kalau berpikir itu kalian harus punya pola pikir nanti bagaimana. Ya, yang penting nanti bagaimana. Maksudnya ngerti? Maksudnya? Yang penting nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Tidak, bagaimana nanti. Kadang orang itu ya bagaimana nanti sajalah. Beda tak bagaimana nanti dengan nanti bagaimana?
beda, ya. Yang kedua, yang tekan medsos ada insecure, tahu insecure? Overthinking tahu? Nah ini karena dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kalian harus punya prinsip kita berbeda dengan orang lain. Jangan mau disama-samakan langsung minder, langsung menyerah. Orang itu orang setiap orang punya jalannya masing-masing. Kita punya jalan sendiri. Sukseslah dengan cara kita masing-masing. Tuntutan pendidikan dan karir, persaingan makin ketat. Setiap tahun lulusan SMK ratusan ribu, lulusan pendidikan tinggi ratusan ribu, semua mencari kerja. Bahkan yang sekarang terkini ada program magang nasional untuk S1. Bapak lihat di setiap perusahaan dibutuhkan 3 untuk magang. Yang daftar 5.000, 6.000 di setiap perusahaan. Kalau kalian tidak punya daya lenting yang kuat, akan mudah rapuh dan terperosok. Isu kesehatan mental selanjutnya, cemas seperti di atas tadi, gampang stres. Anak sekarang mudah stres karena semua serba instan, mudah dicapai. Nah, resiliensi berfungsi sebagai apa? Tameng mental. Orang yang resiliensinya kuat, menerima dirinya apa adanya. Gagal adalah suatu hal yang biasa, yang penting mampu mencoba strategi yang baru. Hidupnya dalam optimis, tak apa-apa hari ini gagal, besok dicoba lagi. Ciri-ciri orang resilient. Tadi di awal pertemuan Bapak sudah menyebarkan angket. Itu sebenarnya pengukuran awal seberapa tangguh resiliensi yang kalian miliki. Kalau skornya 20 ke atas, berarti sebenarnya secara mental kalian cukup baik. Daya tahan kalian tinggi, kemampuan bangkit kalian itu cukup tinggi TKJ. Ya, tadi rata-rata yang 20 ke atas tadi siapa? Coba angkat tangan. Ya, 20 semua kan ke atas tadi? Nah, itu artinya tinggi. Orang yang resilient tinggi, ciri-cirinya 1, optimis tapi tetap realistis. Tahu optimis realistis? Percaya diri tapi tidak yang menghayal berlebihan. Punya impian tapi impiannya dia tahu cara menggapai impiannya. Fleksibel, mudah beradaptasi seperti software. Ini kan TKJ, tahu ya software ya? Software dari awal kemunculannya dari Pentium 1, 2, komputer, laptop segala macam semuanya tetap upgrade. Yang terbaru sekarang nanti muncul yang baru di-upgrade lagi seperti diri kita. Jangan kaku. Ya, kalau ada perubahan selama itu baik, membawa kebaikan, kita ikuti. Bisa kelola emosi. Orang yang listening baik itu ciri-cirinya. Tahu kelola emosi? Apa itu kelola emosi? Hah? Ya, generasi Z ini, generasi strawberry ini ciri khasnya meledak, suka buat viral, hal-hal yang sepele. Kalau kalian resiliensinya bagus, ada apa-apa tadi Bapak bilang difikirkan lebih dahulu, tidak langsung. Ya, fokus ke solusi, bukan drama, mengeluh, bahkan playing victim. Bapak sekarang sering nemu orang playing tahu playing victim? Tahu, drama. Ya, merasa tersakiti jadi korban padahal dia pelaku. Jangan jadi seperti itu, nak ya. Jangan suka drama. Apapun masalahnya kita cari solusinya. Kalau susah mentok-mentok di sekolah ada guru BK. Silakan datang. Nanti yang mau misalkan melamar pekerjaan, mau konsultasi kuliah, boleh ke ruangan BK untuk konsultasi. Bisa dibantu. Punya support system. Kalau pengen resiliensinya kuat harus punya support system. Apa support system? Lingkungan pergaulan. Ya, yang paling kalau remaja itu yang paling berpengaruh lingkungan pertemanan. Jauhi lingkungan yang toksik. Kalau temennya suka ngeluh, ya, suka pesimis, tahu pesimis? Ya, mudah menyerah. Enggak usah ditemenin. Enggak usah dikawani karena teman itu sikapnya menular. Teman itu akan meniru teman di sebelahnya. Akan melalui lingkungan sehat membawa dampak mental yang sehat. Kalau yang toksik, temannya suka fitnah, suka gibah, tidak usah ditemani, tinggalkan saja. Bagaimana cara meningkatkan skill, Pak? Tadi kan sudah bagus. Bagaimana mempertahankan dan meningkatkannya? 1, self awareness, kenali emosi dan pikiran diri sendiri. Jadi sebelum mengenali orang lain, kalian harus kenal kelemahan dan kelebihan masing-masing. Semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Sudah kenal?
Dengan dirinya masing-masing? Belum. Nah, nanti Bapak bantu kenali lah di pertemuan selanjutnya. Grow mindset. Artinya mindset, pola pikir, grow bertumbuh. Kalau gagal bukan menyerah, tapi kesempatan seperti tadi. Kalau gagal, kalau lurus gagal, dibentuk seperti apa? Selanjutnya dicari metode yang paling bagus. Hari ini nih Pak cewek gagal, ubah metodenya besok saya. Seperti itu. Positive vibes. Pilih konten dan circle yang sehat. Seperti tadi, adaptasi digital. Nah, jangan jadi korban dunia digital, jangan jadi korban dunia medsos, perjudian, dan segala macam yang negatif. Kalau perlu kalian yang jadi kreator, ya, selama konten kalian tidak menghina orang lain, tidak merendahkan kehormatan diri sendiri, apalagi syukur-syukur bisa bermanfaat orang lain, silakan jadi konten kreator daripada menonton yang tidak penting. Yang terakhir, self care, peduli terhadap diri sendiri, olahraga, tidur cukup, me time buat diri kalian bahagia. Siapa yang tidurnya siang? Tidurnya termalam-malam. Nah, ini tip kekinian anti ribet kalau menghadapi permasalahan. Pakai trik 3S. Stop, shift, strengthen. Stop, berhenti sejenak saat stres. Kalau kita emosi, ada temannya buat emosi, berhenti. Berhenti dulu. Kalau berdiri, diubah posisi duduk. Setelah duduk, ubah cara pandang ke sisi yang positif. Lakukan hal kecil, kuatkan diri. Ya, jangan prinsip don't compare, just upgrade. Gagal itu bukan the end, tapi the beginning. Gagal adalah permulaan. Nah, nyebab sampai dakwah tadi, hidup seperti game, main game. Gagal bukan game over, tapi semangat lebih menggebu untuk mencoba kembali dengan strategi baru dan menang. Resiliensi bukan tentang nggak pernah jatuh, tapi tentang selalu punya alasan untuk bangkit dan lebih kuat. Semua orang dalam hidupnya untuk menuju kesuksesan pasti pernah mengalami kegagalan. Tidak ada orang tiba-tiba sukses, tidak ada. Siapapun itu pasti pernah. Orang yang sekolah pasti pernah dimarahi guru, pasti kan? Di kuliah pasti pernah bersinggungan dengan dosen. Bekerja juga seperti itu, pasti ada halangan-halangan. Berkebun, membuat bisnis, pasti ada hambatan. Gen Z kuat bukan karena tidak punya masalah, tapi karena bisa berteman dengan masalah. Jadikan masalah sebagai teman. Ya, kalau sudah berteman, mau mencari solusi. Kalau bermusuhan, dihindari. Masalah jangan dicari, tapi kalau punya masalah, jangan lari, jangan dihindari. Selesaikan baik. Kalian kuat karena mampu bangkit tanpa mengenang rasa sakit, alias move on. Sanggup move on? Yang resiliensinya bagus pasti bisa move on. Habis, ada yang tanyakan? Silakan bertanya, Bu. Kasih waktu 1 menit. Paham semua? Tidak ada yang tanyakan? Sebelum terakhir kita tonton video berikut ini. Sudah pernah nonton video dengan Bapak belum tuh? Sudah kayaknya ya. Tidak apa-apa, kalau lupa kita ingat lagi. Coba saksikan ya. Slide-slide ini. Ada suaranya harusnya. Yang suka membuang-buang makanan, datanglah di daerah lain. Masih ada yang tidak sekolah, ada yang belajarnya di tanah, yang mengeluh makanan tidak enak, ada yang kelaparan. Ada yang gemuk, mau diet, ada yang kurus tinggal kulit dan tulang di belahan dunia lain. Surut. Ada yang tidak punya ayah dan ibu lagi di rumah, tidak ada rumah bahkan. Ada yang dikit-dikit minta ganti HP. Ada yang banyaknya hanya minta sepatu yang mahal. Jangan mengeluh lagi, sebenarnya kita cukup bahagia.
Lihat sekeliling kita, yang kita miliki sungguh sudah cukup banyak. Lihat nyawa yang Tuhan berikan kepada kita, apakah sudah cukup buat kita bersyukur? Marilah kita bersama belajar rendah hati dan bersyukur. Memberi tubuh yang sehat, keluarga yang harmonis, memberi sahabat yang terkasih, memberi kita segala yang kita miliki. Mari kita bersyukur bersama sekali lagi. Bersyukur lebih banyak, mengeluh lebih sedikit, saling memberi semangat. Cukup sekian. Ada yang tanyakan? Tidak ada yang tanyakan? Bisa dipahami? Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian menjadi generasi yang sukses, yang punya daya tahan yang baik, mampu menyelesaikan segala permasalahan hidup yang akan dihadapi nanti saat lulus, menggapai cita-citanya yang diimpikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.